SEM, Structural Equation Modeling. Ini di Indonesia ya tahun 2008 mungkin sekitar itu ya, itu mulai populer. Ya, sekarang udah banyak digunakan, tidak hanya di level S3, S2 juga sudah, bahkan S1 untuk manajemen ekonomi itu sudah mulai digunakan. SEM, gabungan dari sejumlah teknik statistik yang gunanya adalah untuk menguji kecocokan model. Jadi kita nanti di hipotesis itu sebetulnya kan suatu model, itu akan kita uji cocok atau tidak, diterima atau tidak. Kalau di statistik yang umum biasanya kita maunya itu menerima hipotesis alternatif atau menolak hipotesis nol. Tapi kalau SEM itu malah tidak, maunya adalah menerima hipotesis nol, jadi model fit, model cocok, tidak ada perbedaan data penelitian kita dengan dengan teori seperti itu ya. Jadi SEM entah itu nanti CFA atau jalur atau SEM itu sendiri itu maunya adalah menemukan kecocokan model teori dengan model lapangan, walaupun di dalamnya nanti ada juga uji signifikansi ya. Jadi model cocok tapi ada komponen-komponen yang tidak signifikan, itu juga bisa. Dalam SEM ada teori pengukuran, analisis faktor, kemudian juga analisis jalur, regresi. Jadi model persamaannya nanti beda, tapi kalau dicocokkan itu akan sama dengan regresi, terutama untuk analisis jalurnya ya. Jadi bisa dicocokkan dan bisa dibuktikan itu akan ketemu sama. Kemudian analisis tersebut akan dilakukan secara simultan oleh sistem. Jadi kalau kita lakukan secara manual ini jelas sangat berat dan kita harus menggunakan software karena di sana ada banyak perhitungan yang ada banyak perulangan, iterasi dan seterusnya, kondisionalnya juga ada, if then-nya ada, sehingga harus pakai software. Cocok untuk penelitian ya, ini untuk meneliti konstruk variabel, konstruk instrumen. Apakah benar variabel saya tentang kompetensi guru itu punya 4 indikator misalnya atau 4 dimensi. Kita cek dengan data, nanti akan ketemu apakah dimensi-dimensi yang ada itu signifikan atau tidak. Itu bisa seperti itu, atau instrumen yang kita buat itu sesuai dengan teori atau tidak, bisa kita lakukan dengan SEM atau CFA nanti tepatnya. Kemudian meneliti efek langsung atau tidak langsung pada berbagai model hubungan antar variabel terukur. Jadi di penelitian itu ada variabel terukur dan variabel yang tidak terukur. Ya, variabel terukur itu sering disebut dengan variabel observe, bisa diamati. Variabel tidak terukur sering disebut dengan variabel laten yang tidak bisa diukur secara langsung. Seperti tadi kompetensi guru misalnya, itu kita tidak bisa mengukur secara langsung. Maka dari itu kompetensi guru itu disebut variabel laten. Mengukurnya melalui apa? Melalui indikatornya. Indikator itu sudah suatu gejala ya tentang kompetensi tadi, sehingga bisa diukur dengan cara membuat butir-butir pertanyaan. Bisa digabung nanti beberapa indikator yang isinya banyak butir, dikelompokkan menjadi skornya indikator, terus butir yang lain dikelompokkan menjadi skor indikator yang lain. Yang kita entry di Excel atau di SPSS atau spreadsheet yang lain itu adalah variabel terukur. Jadi yang ada datanya itu variabel terukur. Kompetensi gurunya itu sendiri itu sebetulnya adalah tidak terukur ya. Bisa saja kita menggabungkan dari beberapa skor indikator tersebut itu menjadi terukur. Mungkin nanti akan kita lakukan seperti itu. Kalau analisisnya terlalu kompleks ya, penyederhanaannya caranya seperti itu. Dari butir digabung ke indikator gabung ke variabel.
tapi kemudian semuanya menjadi terukur. Kemudian meneliti konstruk variabel dan efek langsung tidak langsung pada berbagai model hubungan antar variabel laten. Jadi variabel laten, misalnya kompetensi siswa, kompetensi praktek, ya, kompetensi siswa itu punya kognitif, afektif, psikomotor. Semuanya sebetulnya laten, karena kita tidak bisa skornya kognitif berapa ya, secara langsung kita tidak bisa mengukur. Beda dengan tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan seterusnya, itu bisa kita langsung kita ukur. Kalau kognitif, kemampuan kognitif itu harus kita buat soalnya dengan berbagai indikator, dari berbagai indikator. Kemudian afektif juga harus kita buat mungkin angket dari berbagai indikator yang ada dari kognitif itu sendiri. Psikomotor juga gitu, kita ukur melalui indikator. Misalkan kita ingin melihat pengaruh kognitif dan afektif terhadap psikomotor, kemampuan praktek, itu kita bisa melakukan dengan SEM, tetap menyertakan indikator-indikatornya yang ada, dan kognitifnya tetap dianggap laten, afektifnya tetap dianggap laten, psikomotornya tetap dianggap laten. Mungkin ini masih kabur untuk Bapak dan Ibu semua peserta pelatihan ini, tapi nanti saya kira kita akan masuk ke masing-masing 3 hal ini: konstruk, analisis jalur, dan SEM. Oke, kemudian banyak istilah dari SEM itu. Ada covariance structure analysis, kemudian ada analysis of moment structure, ada analysis of linear structural relationship yang kemudian disingkat LISREL, dan ini menjadi trademark suatu software ya yang terkenal dan nanti akan kita coba. Juga seringkali disebut dengan causal modeling. Di sana ada model kausalitas sebab akibat. Perangkat lunak ada banyak, ada M+, IQS, AMOS, KALIS, LISREL, yang jelas ada R itu sendiri. R juga canggih walaupun sulit ya karena basisnya sintak. Kemudian ada yang basis sintak, ada yang basis grafik atau gabungan. LISREL nanti kita bisa basis gambar bisa, saya pengen gambar modelnya, sintaknya akan bangkit sendiri. Atau kalau kita sudah familiar dengan sintak-sintak yang ada, kita bisa langsung ngetik sintak, nggak usah gambar, males gambar, saya langsung ketik aja. Kemudian run juga bisa. Software ada yang free, open source seperti R itu canggih tapi open source. Kemudian ada yang komersial, M+, dan seterusnya. Selain R saya kira itu berbayar ya, termasuk LISREL. LISREL sekarang sudah sampai versi 12. Kalau Bapak dan Ibu beli buku biasanya ada yang versi trial, tapi untuk yang versi tinggi kayaknya saya lihat di internet tidak ada versi trialnya. Dan versi trial, versi student itu sangat terbatas. Jumlah kolom datanya maksimal 14 kalau nggak salah. Kemudian jumlah data bawah maksimalnya adalah 75. Sehingga kalau untuk penelitian, untuk mencari uang ya, dengan analisis yang sama, yang LISREL versi tinggi tapi versi trial atau versi student ini tidak bisa kita gunakan. Mending pakai versi yang lama tapi penuh kemampuannya. Jadi ada yang bisa di-download bebas atau pakai waktu terbatas. SEM, jalur teori pengukuran. Ya. Jadi ini adalah menyatu kalau di SEM ya. SEM dapat dianggap sebagai analisis jalur dengan variabel laten. Tadi sudah kita singgung. Variabel laten tidak dapat diukur secara langsung. IQ nggak bisa diukur langsung. Ya. Pasti dia pakai tes. Tesnya itu dibuat dengan butir-butir yang diturunkan dari tanda-tanda kecerdasan. Motivasi juga variabel laten, tidak bisa diukur langsung. Disiplin juga laten. Ya.
biasanya ilmu-ilmu sosial itu variabelnya laten. Kadang-kadang bisa juga sih variabel langsung terukur ya, dan jenis kelamin atau seks, kemudian tinggi badan, berat badan, jarak sekolah rumah dan seterusnya, itu ada yang terukur. Tapi kalau terkait dengan variabel siswanya, orang biasanya variabel laten. Variabel laten diukur melalui indikator-indikatornya. Hasil pengukuran variabel laten terdiri dari skor yang sebenarnya dan ada kesalahan. Jadi hasil pengukuran, kalau orang teknik biasanya tahu kita ngukur itu mesti ada kesalahan, maka dari itu alat ukur di lab itu biasanya ada kelas akurasinya karena ada kesalahan. Notasi dalam SEM, elip atau bulat itu adalah variabel laten. Tadi misalnya motivasi itu ya, tidak bisa diukur langsung, dia variabel laten. Kemudian variabel terukur disimbolkan dengan kotak, misalnya motivasi eksternal, ekstrinsik, kotak. Variabel motivasi internal, intrinsik, kotak. Kemudian kovarian, kalau di sana antar indikator itu ada korelasinya, itu digambarkan melengkung. Kemudian regresinya, koefisien panahnya itu digambarkan dengan panah satu arah. Kemudian ada error varian, jadi setiap hasil pengukuran ada kesalahan, itu digambarkan dengan bulat, atau kalau di Lisrel langsung dengan angka panah dan langsung diberi angka. Ini adalah gambaran pengukuran kita kalau kita melakukan pengukuran suatu variabel laten. Jadi terus skornya itu laten, motivasi laten. Kemudian observe-nya itu tadi misalnya intrinsik, ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik atau ekstrinsik yang kita ukur dengan pertanyaan itu sebetulnya ada errornya. Nah, ini nanti bulat, kotak, panah. Ini adalah simbol yang ada di dalam SEM. Kita lihat sekarang ini CFA, confirmatory factor analysis. Ini ada variabel dengan 1, 2, 3, 4 kotak, kemudian 1 laten ya. Laten disimbolkan dengan elip di situ. Kemudian dilambangkan dengan eta. Kemudian koefisien jalur panah dengan angka itu nanti itu lambda 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian error E1, ini hanya maaf ini salah ini. Maksudnya E1, E2, E3, E4 jadi error. Nah, lambda ini nanti disebut juga sebagai muatan faktor. Jadi semacam sumbangan faktor, sumbangan indikator terhadap variabel laten. Jadi nanti bisa dilihat mana yang paling besar, mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan, itu bisa ditemukan kalau kita pakai CFA. Ini contoh, simbol persamaannya seperti itu. Sebetulnya persamaannya sama untuk X dan Y karena fungsinya aja ini. Variabel Y itu endogen. Jadi kalau di penelitian awal itu kita akan dikenalkan dengan variabel dependent, independent, variabel terikat, variabel terukur. Kalau di SEM itu sudah ada istilah lain yaitu endogen yang dipengaruhi dan exogen. X itu exogen, variabel X. Tapi kalau kita lihat sebetulnya komponen persamaannya itu sama. Ya. Y sama dengan lambda besar kalikan dengan eta ditambah var epsilon, atau X sama dengan lambda besar X
kemudian C ditambah delta sama. Jadi artinya ini nanti sama. Kemudian ini persamaan umum kalau dibawa ke nyatanya nanti seperti ini ya. Tapi ini nanti kalau kita buat penelitian ini langsung menjadi nama variabel kita, motivasi ya. Kemudian ini adalah intrinsik, ekstrinsik, apalagi gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan notasi atau simbol matematik. Model pengukuran yang ada di SEM itu umumnya ini model reflektif, panahnya keluar karena ini variabel tidak tampak sehingga nggak bisa ditembak ke sini. Walaupun nanti kalau di level yang sudah tinggi itu ada namanya laten komposit, itu panahnya masuk ya. Beberapa software bisa melakukan itu, Israel bisa, tapi kayaknya perlu persyaratan sampel yang banyak. Jadi bisa pakai panah masuk menembak elip ini bisa, tetapi perlu N yang besar dan namanya latennya adalah laten komposit. Tapi umumnya penelitian yang ada itu kita punya laten, kemudian punya indikator yang ada datanya seperti ini. Dengan CFA nanti bisa dihitung composite reliability. Ini rho C tadi, lambda tadi ya. Kemudian lambda, kemudian ada epsilon tadi. Ya, semuanya nanti dalam standardized. Nanti akan kita coba setelah ketemu gambarnya, kita identifikasi lambda-lambda yang ada di gambar itu, kita identifikasi var epsilonnya, kita bisa menghitung composite reliability-nya. Kemudian ada convergent validity atau validitas konstruk. Caranya sama. Kita ketemu model yang sudah terhitung, ketemu lambdanya seperti apa, kita identifikasi, kita kuadratkan, kita sigma, kayak gitulah. Terlalu sederhana. Jadi nanti gambar kita bawa ke Excel ada rumusnya, ketemu. Kemudian analisis jalur. Jadi kalau kita punya variabel terukur semua ini X, Y, X1, X2, Y, semua simbolnya kotak karena ini di entry data ini sudah ada isinya, ada angkanya. Beda dengan yang ini yang eta 2 ini di entry data enggak kita lakukan, enggak ada datanya di sana ya. Kalau di analisis jalur ini ada datanya di Excel kita, ada datanya. Kalau error ini hasil estimasi perhitungan aja. Ya, nanti analisis jalur itu ada efek langsung, efek tidak langsung, dan ada efek total. Ini bisa dikatakan. Tapi sebetulnya dengan mengetahui efek langsung saja ini sudah cukup sebetulnya. Karena perhitungan efek tidak langsung dan total efek itu dasarnya hanya mengidentifikasi hasil hitungan di sini ketemunya berapa. Simbolnya ini kalau kita mempelajari matematisnya, jadi seperti regresi saja, hanya beda si Joris-Cox ini dia tidak menghitung A-nya. Kalau di regresi kan ada A, Y sama dengan A plus BX. Kalau ini enggak, malah kalau kita ubah menjadi Y, ya Y sama dengan BX plus E, error. Ini sebetulnya komponen dari variabel fungsi ganda ini. Jadi ada variabel eksogen asli yang tidak pernah dipanah, ini eksogen variabel X, variabel independen. Ada variabel endogen yang kena panah, variabel Y. Nah ini, tapi variabel Y yang ini dia fungsi ganda. Kadang dia dipanah saat kita menghitung ini, kadang dia memanah saat kita menghitung ini. Nah ini simbolnya, koefisien panahnya itu dengan beta. Tapi sebetulnya kayak regresi biasanya si Joris-Cox yang mengembangkan ini tidak tertarik dengan
koefisien A-nya tadi kalau diregresi. Ini adalah SEM. Jadi kalau data kita cukup, kita sebetulnya bisa menganalisis langsung, tidak pakai analisis jalur, tidak TFA, tapi langsung SEM. Jadi nanti akan ada konstruk variabelnya akan kelihatan. Ini variabel eksogen, ya. Nanti apakah semua indikator ini signifikan atau tidak itu kelihatan. Variabel eksogen, ini variabel endogen yang hijau ini. Warna-warninya nanti sebenarnya bisa kita atur. Kemudian ini adalah koefisien jalurnya, tapi antar laten. Kalau data kita cukup, sebetulnya kita bisa langsung SEM. Tapi biasanya data kita terbatas, sehingga kita hanya nguji instrumennya. Oke, sudah sesuai dengan teori. Oke, sesuai teori. Oke, sesuai teori. Kemudian kita gabung, ya. Skor-skor di sini menjadi skor ini A, B, C, D ini, sehingga nanti menjadi analisis jalur dan gambarnya kotak. Tapi kalau data cukup, kita bisa menganalisis langsung dengan gambar yang kompleks seperti ini. Ada ukuran fit, ya, kapan model itu fit, kapan tidak. Ya. Idealnya fit, ya. Kalau kita kebetulan teori kita cocok dengan lokasi penelitian kita, ya mestinya fit, tapi kadang-kadang tidak. Untungnya Lisrael itu punya kemampuan, begitu dia sudah diberi data, dia sudah bisa memberi saranan, oh itu bisa, modelnya bisa lebih baik, bisa menjadi lebih fit, lakukan ini. Jadi ada saran modifikasi, dia punya kemampuan itu. Dan hasil modifikasi itu sebetulnya adalah temuan baru yang dari model hipotesis kita itu tidak ada model seperti itu, tapi nanti dengan adanya tambah garis, tambah panah, akhirnya model fit, itu kan berarti temuan yang baru. Ada banyak, ya, ukuran fit kecocokan model, kita bisa pilih, tapi ada yang pokok sebetulnya yang selalu tampil di hasil analisis itu, di gambar terutama, yaitu P signifikansi dan RSMEA. Maunya sebetulnya ya tidak fit karena pengennya cocok. Ya maaf, maunya sebetulnya tidak signifikan karena kita maunya cocok. Jadi cocok itu berarti tidak signifikan. Oke, kemudian model yang tidak fit tadi bisa difitkan dengan berbagai cara, ya. Ada saran modifikasi yang dikembangkan, yang diberikan oleh Lisrael sendiri, atau kita bisa modifikasi yang lain, misalnya datanya tidak cukup informasi untuk mengestimasi model, ya kita kurangi jumlah jalurnya. Mengurangi jumlah jalur itu bisa mengconstrain. Jadi kita tandai yang ini nggak usah diestimasi, ini nggak usah diestimasi, dan seterusnya. Kemudian syarat asumsi bisa lihat bukunya Ghazali atau Her, ya beda-beda, tapi kalau menurut saya yang simpel ya Ghazali, normalitas multikoliniaritas. Kemudian jika data tidak normal nggak perlu dimasalahkan, ya, karena ada alternatif lain, ya. Ada metode yang bisa dipilih yang lain. Defaultnya dia pakai maksimum likelihood, tapi ada weighted least square, ada yang lain, atau robust maximum likelihood, dan seterusnya.